Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin mahin. Salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita datang ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam iman kita, di dalam Islam kita. Kita banyak-banyak bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. In syakartum la azidannakum. Itu janjinya Allah kepada orang-orang yang bersyukur. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. InsyaAllah kalau kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah, pasti la azidannakum. Ya. Yaitu kita banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillah kepada yang memberikan nikmat semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berbanyak selawat kepada beliau, itu bukti bahwa kecintaan kita kepada beliau sangat besar, membuktikan bahwa kita semua merindukan beliau, karena nanti pada hari kiamat beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Semua orang, tidak ada yang, semua orang akan butuh nanti, ya, membutuhkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya beliau, mari kita berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, yang kita terus kirimkan kepada beliau, itu adalah sebagai sarana kita untuk menyambungkan, ya, untuk
menyambungkan diri kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ya, kita berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah akhir bulan terakhir di dalam bulan Hijriah. Itu artinya kita berada di akhir tahun. Biasanya tahun Masehi, jadi akhir tahun itu disambut dengan awal tahun, ya. Di sana tahun baru katanya kan, tahun baru. Dan tahun baru Hijriah aja dengan nyambut dia. Padahal seharusnya tahun baru Hijriah itulah yang kita sebagai umat Islam ya harus menyambutnya dengan begitu meriah, yaitu dengan tentunya caranya itu adalah dengan kita bermuhasabah, gitu ya. Jadi di akhir tahun ini adalah momen kita untuk muhasabah, ya. Hasibu anfusakum. Jadi Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum. Jadi hasibu itu adalah kita menghitung atau kita mengevaluasi diri kita, ya, sebelum kita dihisab nanti, sebelum kita dihitung amal-amal kita. Jadi kita muhasabah di akhir tahun ini, kita banyak-banyak mengingat, ya, apakah kita sudah benar-benar menjadi orang Islam yang sudah mengamalkan agama kita dengan sebaik-baiknya, ya. Apakah kita sudah benar-benar muslim, ya, yang merupakan benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha, ya, di akhir tahun ini kita perbanyak, ya, muhasabah, karena tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu yang bagaimana? Orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun, kata Rasulullah. Siapa yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung, gitu. Jadi kita harus berazam dari sekarang. Kita berusaha untuk supaya tahun depan itu kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Itu artinya bahwa sudah 1 tahun yang berlalu, bahwa umur kita sudah bertambah, tapi hakikatnya berkurang, gitu. Ya kan? Itu sebabnya kita biasanya orang untuk ulang tahun, katanya kan Idul Milad. Itu sebenarnya tujuannya supaya dia ingat bahwa jatah umurnya sudah berkurang, gitu. Kan kita di dunia ini diberikan jatah, ya, diberikan masing-masing sudah dijatahkan umurnya, dan kita tidak tahu kita jatahnya berapa, gitu.
Yang jelas baginda Rasulullah SAW beliau mengingatkan kepada kita bahwa umur umatnya itu baina sittin wa sab'in, ya, bahwa kisaran umur umatnya itu ya antara 60 dan 70 tahun. Ya, itu dah. Kalaupun lebih, ya itu bonus. Artinya semakin bertambah umur kita, berarti jatah umur kita, jatah kita di dunia hidup itu sudah semakin berkurang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat dalam surah Al-Hasyr itu yang baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, ini dipanggil orang-orang yang beriman dan disuruh untuk selalu bertakwa, yaitu mereka hendaknya orang beriman itu selalu takut kepada Allah. Takut artinya merasa diri, ya, atau kalau menurut Imam Ali takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, itu takut kepada Allah. Takut itu bukan berarti menjauh, tapi semakin mendekat. Ya, beda kita takut dengan makhluk, misalnya takut kepada binatang buas, ya kita lari. Takut kepada Allah itu adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu khauf minal jalil wal amalu bit tanzil. Jadi kita semakin rajin untuk mengamalkan Al-Quran, baik itu membacanya maupun mengamalkan isinya ataupun mengikuti petunjuknya gitu. Ridha bil qalil, hendaklah orang beriman itu selalu ridha dengan pemberian Allah. Artinya tidak pernah mengeluh gitu dengan apa yang Allah berikan. Jadi orang yang bertakwa itu dia selalu menerima, baik itu yang dikasih oleh Allah sedikit maupun banyak, itu rezeki. Nah, yang kata Imam Ali, yang orang yang bertakwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil, yang dia itu selalu mempersiapkan dirinya untuk hari besok. Makanya di lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing jiwa itu, masing-masing kalian, masing-masing kita maksudnya, itu memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk besok. Al-ghad di sini maksudnya hari kiamat. Maksudnya Allah mengingatkan kita, apakah kita sudah persiapkan bekal kita untuk menghadapi hari esok, yaitu yaumul qiyamah. Nah, jadi di dunia ini adalah tempat kita menyiapkan bekal. Oleh karena itu kita muhasabah di akhir tahun ini. Tahun kemarin itu apakah saya sudah banyak berbuat baik atau justru kebanyakan saya berbuat maksiat? Apakah tahun kemarin itu saya sudah banyak bermanfaat untuk orang lain? Apakah tahun kemana? Begitu cara kita muhasabah. Artinya kita berusaha untuk mengevaluasi diri kita, ya,
supaya kita semakin giat kita, semakin rajin untuk mempersiapkan diri kita, dan kita tidak usah menunggu-nunggu, ya, jangan kita menunggu-nunggu. Jadi kita semangat kita untuk beribadah. Jadi kita kalau sudah misalnya ada panggilan untuk beribadah, ada panggilan untuk berbuat baik, disegerakan. Tidak usah mengatakan nanti dulu, karena kita tidak tahu, mungkin pada saat kita menunda itu, kita bilang nanti dulu, ternyata umur kita tidak sampai di situ. Maka segera, ya, disegerakan. Maka untuk bisa, katanya, supaya kita diberikan suatu kemuliaan atau diberikan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Aksiru min dzikri hazimil ladzat, katanya itu kan. Jadi itu yang membuat kita semangat untuk untuk berbuat baik, bahwa perbanyaklah mengingat yang menghilangkan semua kelezatan yang ada di hati, yaitu al-maut. Jadi orang yang sering mengingat mati itu akan diberikan tiga kemuliaan. Yang pertama adalah mereka itu akan ta'jilut taubah gitu. Kalau mereka berbuat salah, dia segera taubat, tidak ditunda-tunda bila taubat, tidak ditunggu-tunggu, karena dia takut gitu. Dia takut tahu-tahunya besok, kan kita tidak tahu ya, kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita bisa hidup besok. Kira-kira pelungguh berani jamin nggak masih hidup besok? Ya, kan di Quran itu diingatkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang mau dikerjakan besok. Walaupun kita berencana besok mau kemana, tapi belum tentu. Mungkin kita sakit, akhirnya nggak bisa kita kemana-mana. Mungkin terjadi apa gitu, akhirnya ya kita tidak tahu, dan kita tidak tahu kejadian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan dimakamkan, dikuburkan. Maksudnya di mana kita akan meninggal dunia itu kita tidak tahu. Nah, dengan banyak-banyak mengingat mati itu, maka kelebihannya itu adalah orang itu akan ta'jilut taubah, segera gitu. Pokoknya kalau kebaikan itu jangan sekali-kali kita tunda. Dan biasanya hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang baik itu kita berat melakukannya. Maksudnya ujiannya berat gitu. Misalnya sembahyang di subuh itu kan nyet nih. Nah, musim nyet kan? Itu berat itu. Tapi luar biasa. Ya, pahalanya sangat besar. Orang yang wudu dan
saat dia wudu itu sangat. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jadi ketika di saat kita malas, ya itu dilawan, ya. Dilawan dia, karena kita tidak tahu di saat kita malas itu, disitulah kita akan mendapatkan suatu keberuntungan. Gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu menunda-nunda, ya. Kita harus ta'jilut taubah, ya, perbanyak istighfar, ya, perbanyak berzikir, gitu. Yang kedua, orang yang sering mengingat kematian, dia itu akan diberikan kemuliaan, yaitu mereka itu semangat di dalam beramal, semangat di dalam berbuat kebaikan. Artinya ketika dia sholat itu azan, semangat dia, karena dia takut mati. Ketika ada majelis ilmu, semangat dia, ya. Atau ada mengajak dia hal-hal yang baik, semangat. Itu berarti, ya, itu kelebihannya orang yang rajin atau sering mengingat mati. Dan Rasulullah itu menganjurkan kita, karena kita itu sering lupa, ya. Bahkan kita itu cenderung takut gitu, kan? Takut mati. Karena di Quran itu disebutkan, apa katanya? Di Quran itu dibilang, innal mauta alladhi tafirruna minhu, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, takut mati nih, misalnya sakit itulah, mati dulu, atau misalnya. Bagaimanapun kita lari dari kematian itu, ya, bagaimanapun kita mau menghindar dari kematian, fa innahu mulaqikum. Dia minta itu mati, no? Bukan kita yang menghindar, tapi dia cari. Jadi bagaimanapun kita mau menghindar, bagaimanapun kita berusaha untuk supaya tidak mati, dia tidak bisa. Jadi dia akan datang. Padahal sebenarnya kita meninggal itu kan kita kembali gitu. Kita pulang, harusnya teman, harusnya kita senang gitu, karena apa? Orang yang sudah pergi jauh terus dia kembali itu kan senang dia. Nah, orang yang meninggal itu dia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi orang yang rajin mengingat mati, itu cara muhasabah kita, supaya kita jangan bermalas-malasan, kita menganggap bahwa kita akan hidup terus, enggak, ya. Jadi kita supaya semangat di dalam beramal. Makanya ketika kita mengerjakan akhirat itu seolah-olah kita akan mati besok. Ya, malid dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa malid akhirah ka'annaka tamutu gadan. Jadi kerjakanlah pekerjaan dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kerjakanlah amalan akhirat seolah-olah kamu mati besok. Ya, artinya ketika kita sedang sholat, ingat mati, supaya khusyuk kita. Kebalap kita jadi pas sembahyang tetap ingat
Selalu ingat tes, oh itu. Itu ujian kita. Nah, jadi itu yang ketiga, katanya orang yang rajin mengingat mati itu dia akan diberikan kemuliaan, yaitu dia akan qana'atul qalb, hatinya itu qanaah gitu. Ya. Qanaah itu artinya dia tidak ambisi dengan dunia. Dia menerima gitu. Menerima apa yang Allah berikan dia di dunia, tidak pernah tamak gitu dengan dunia itu. Karena dia tahu bahwa dunia itu ya sementara gitu. Jadi ya dia persiapkan hanya kebutuhannya yang sebentar itu. Di dunia misalnya ya jangan terlalu jangan terlalu ya mencintai dunia, jangan terlalu sibuk dengan dunia misalnya itu. Jadi orang qanaah itu kan dia lebih banyak mengingat, ya lebih banyak menyiapkan dirinya untuk bekal nanti di akhirat. Karena di akhirat itu yang kehidupan yang sesungguhnya, yang lama di situ. Kan bahkan sampai abadan katanya. Kalau di dunia ini ya itu. Di dunia ini bukan tempat tinggal kita gitu, tapi dunia ini tempat kita akan meninggal. Makanya dalam hadis itu juga diingatkan, Rasulullah itu mengingatkan bahwa kun fid dunya, katanya Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Umar ya, beliau memegang pundaknya, memegang pundak Ibnu Umar, dan beliau mengingatkan kepada Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadi dipegang pundaknya, itu cara kita menasihati anak-anak. Itu beliau masih 15 tahun umurnya kan? Pegang pundaknya, lalu diingatkan bahwa jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah kamu orang asing. Maksudnya orang asing, orang yang bukan tempatnya di situ. Atau kalau kamu itu seperti orang yang sedang abirus sabil, sedang dalam perjalanan. Bahwa di dunia ini tempat kita singgah. Bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita ini orang asing di sini. Nah, orang yang pergi merantau gitu di tempat jauh itu, mereka tidak berpikir untuk buat rumah di situ karena bukan tempatnya. Mereka berusaha untuk mencari uang banyak lalu dikirim supaya ada nanti kalau dia pulang ada yang ada banyak uang. Nah di situ dia. Nah begitu juga kita di dunia ini banyak-banyak beramal saleh supaya nanti pas kita pulang, raja itu pulang ke rahmatullah, ada yang kita temukan di situ. Nah itu maksudnya, jadi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Itu nasihat Rasulullah. Jadi untuk kita semua ini, bahwa di akhir tahun ini kita banyak-banyak muhasabah, kita perbanyak, dan kita ya berharap itu mudah-mudahan kita bisa masih diberikan kesempatan untuk hidup di tahun yang akan datang. Tinggal sebentar ini, sekarang tanggal berapa sekarang ya? Dzulhijjah 17 atau 18 gitu. Berarti kan tinggal sebentar lagi. Muharram itu akan datang, tahun baru Islam. Ya kita sambut ya, dan kita sambut dengan tadi kita niatkan mudah-mudahan tahun yang akan datang itu kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, dan mudah-mudahan kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga iman kita, jaga Islam kita. Ya, karena semakin berat
ujian kita. Di semakin tahun ya, semakin berubah tahun ya, zaman itu semakin berat, terutama anak cucu kita ya, anak-anak cucu kita ya. Caranya itu ya kita banyak-banyak menasehati dan juga mendoakan mereka, kita jaga mereka, mudah-mudahan dijauhkan dari fitnah ya. Dan kita juga sebagai orang tua ya menjadi contoh bagi mereka, anak-anak kita gitu. Jadi momen di bulan Dzulhijjah ini ya, mudah-mudahan jamaah haji kita juga yang sudah melaksanakan ibadah haji, mereka bisa kembali dengan selamat ya. Alhamdulillah sudah ada yang sampai di Indonesia, dan mudah-mudahan ya semuanya yang sudah berhaji mendapatkan predikat haji yang mabrur, itu yang paling penting. Nah, bagi kita yang tidak berangkat haji ya, kita berdoa mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat ya. Tentunya pelungguh yang belum ini ingin, yang sudah pun ingin ya kan, lihat kita yang sudah, apalagi yang belum ya. Makanya ya kita berdoa, insyaallah kalau Allah menakdirkan kita, walaupun mungkin tidak mungkin menurut, tapi ya kita tidak tahu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita yakin saja kalau memang kita dinasibkan untuk berangkat, insyaallah kita berangkat ya. Tapi kalaupun masih belum ya, kita ya banyak-banyak berharap dan berdoa itu. Jadi momennya kita muhasabah, momennya kita perbanyak ya menghitung, mengingat, dan ya kita perbanyak istighfar ya, perbanyak menghadiri seperti ini, majelis-majelis ilmu. Itu cara kita supaya tetap semangat ya. Karena kalau kita jauh dari orang-orang baik, itu yang menyebabkan kita juga malas ya, malas untuk berbuat baik ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita yang tetap ya datang ke masjid, istiqomah mengikuti majelis ilmu ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang sering mulazamah di sini dan sudah dipanggil duluan ya, tentunya sudah banyak ya, ada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan mereka diberikan dijauhkan dari siksa kubur, dan mudah-mudahan dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga ya. Mudah-mudahan juga kita doakan orang tua kita semuanya yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keafiatan. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan termasuk min ahlil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Allahumma waffiqna hadi ila sabil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.